Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Marsha Salomita dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Binawan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan praktek instrumentasi dan pemeriksaan di Laboratorium Hematologi dengan dosen pengajar Dr. Eni Khotimah STRKes MM. Pemeriksaan hematologi adalah serangkaian tes laboratorium yang dilakukan untuk menganalisis komponen darah seperti sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, trombosit, hemoglobin, dan parameter lainnya. Tujuannya untuk membantu diagnosis, pemantauan, dan evaluasi berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan darah seperti anemia, infeksi, dan gangguan pembekuan. Sementara instrumentasi hematologi adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan darah secara manual maupun otomatis. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai instrumentasi di laboratorium hematologi. Nah, yang pertama ada hematologi analyzer yang memiliki fungsi untuk mengukur, menghitung, atau digunakan untuk hitung jumlah dan menganalisis komponen sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit, serta hemoglobin secara cepat dan akurat. Dengan prinsip kerja, sampel darah yang sudah dicampur dengan regen dilusi sebanyak 200 kali, proses hemolyzing untuk mengukur jumlah leukosit. Selanjutnya, sampel dilakukan dilusi lanjutan sebanyak 200 kali, jadi dengan total 40.000 kali untuk mengukur eritrosit dan trombosit. Yang kedua, ada hemositometer yang berfungsi untuk menghitung jumlah sel eritrosit, leukosit, dan trombosit secara manual di bawah mikroskop. Dengan prinsip kerja, menghitung jumlah sel secara mikroskopis dengan volume cairan yang diketahui menggunakan bilik hitung khusus bergaris. Dan ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada bilik hitung yang berfungsi untuk menghitung jumlah sel dalam suatu sampel cair secara manual dengan bantuan mikroskop. Kemudian ada pipetoma, leukosit, dan eritrosit yang berfungsi untuk mengencerkan sampel darah sebelum dihitung menggunakan hemositometer atau bilik hitung. Selanjutnya ada selang aspirator yang berfungsi untuk membantu memipet darah dan regen menggunakan pipetoma. Selanjutnya ada regen yang digunakan yaitu menggunakan regen Turk untuk pemeriksaan leukosit, Hayem untuk pemeriksaan eritrosit, dan Rice-Ecker untuk pemeriksaan trombosit. Selanjutnya sampel yang digunakan adalah sampel darah EDTA. Yang ketiga ada pemeriksaan hematokrit yang berfungsi untuk mengetahui persentase volume sel darah merah atau eritrosit dengan prinsip kerja memisahkan komponen darah berdasarkan berat jenis atau densitas menggunakan gaya sentrifugasi. Kemudian ada alat hematologi yang digunakan untuk pemeriksaan hematokrit. Yang pertama ada skala hematokrit yang berfungsi sebagai alat bantu yang digunakan untuk membaca hasil pemeriksaan hematokrit setelah proses sentrifugasi. Kemudian ada wax yang berfungsi untuk menghambat ujung tabung kapiler supaya darah tidak tumpah pada saat disentrifuse. Kemudian ada tabung kapiler yang berfungsi sebagai wadah sampel darah tempat pemisahan komponen darah saat disentrifugasi dan alat bantu penentuan nilai hematokrit. Kemudian sampel yang digunakan adalah darah EDTA atau tanpa antikoagulan. Untuk darah EDTA menggunakan tabung kapiler berwarna merah dan darah tanpa antikoagulan menggunakan tabung kapiler berwarna biru. Selanjutnya adalah pemeriksaan laju endap darah yang berfungsi untuk mendeteksi adanya peradangan atau inflamasi, infeksi, atau penyakit autoimun di dalam tubuh yang memiliki prinsip kerja dengan pengukuran kecepatan pengendapan eritrosit atau sel darah merah dalam sampel darah yang tidak membeku dengan ditambah antikoagulan, umumnya menggunakan antikoagulan NaCitrat 3,8% dengan perbandingan 4:1 di dalam tabung pipet Westergren berskala khusus yang diletakkan secara tegak lurus selama 1 jam, diukur dalam satuan mm per jam. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan laju endap darah yaitu yang pertama ada tabung Westergren yang berfungsi untuk mengukur laju endap darah atau LED atau Erythrocyte Sedimentation Rate atau yang biasa disebut juga dengan ESR. Alat ini digunakan untuk memantau inflamasi, infeksi, atau penyakit autoimun dengan mengukur kecepatan pengendapan sel darah merah dalam 1 jam. Selanjutnya ada rak tabung Westergren yang berfungsi untuk menyangga tabung Westergren pada saat diinkubasi selama 1 jam. Selanjutnya ada tabung vial yang berfungsi untuk menghomogenkan darah dan natrium sitrat sebelum dimasukkan ke dalam tabung Westergren.
Selanjutnya ada sampel darah yang digunakan untuk pemeriksaan ini, yaitu ada sampel darah EDTA. Kemudian regen yang digunakan adalah natrium sitrat 3,8%. Pemeriksaan hemoglobin dengan metode Chianmet hemoglobin yang berfungsi untuk mengukur kadar hemoglobin dalam darah secara akurat untuk mendeteksi anemia, polisitemia, atau memantau status kesehatan sel darah merah. Dengan prinsip kerja, darah dicampur dengan larutan Drapkin guna memecah hemoglobin menjadi Chianmet hemoglobin, di mana daya serapnya diukur dengan panjang gelombang 540 nanometer pada spektrofotometer. Darah diencerkan dengan menggunakan larutan yang mengandung kalium ferricyanida dan kalium cyanida yang akan mengubah semua jenis hemoglobin. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan hemoglobin metode Chianmet hemoglobin adalah spektrofotometer yang berfungsi untuk mengukur konsentrasi senyawa kimia secara kuantitatif dan kualitatif dengan cara mengukur serapan cahaya atau absorbansi atau transmitansi suatu sampel pada panjang gelombang tertentu. Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan ini adalah serum dengan regen Drapkin. Selanjutnya adalah pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli yang berfungsi untuk mengetahui kadar hemoglobin di dalam tubuh dengan metode sederhana. Dengan prinsip kerja, metode visual untuk mengukur kadar hemoglobin dengan mengubah Hb menjadi asam hematin coklat menggunakan larutan HCl 0,1N. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan hemoglobin metode Sahli adalah yang pertama, pembanding warna, yaitu sebagai pembanding warna sampel untuk menentukan kadar hemoglobin. Yang kedua adalah tabung Sahli, yang berfungsi sebagai wadah untuk mengukur kadar hemoglobin dalam darah menggunakan metode konvensional Sahli. Yang ketiga adalah batang pengaduk, untuk menghomogenkan sampel di dalam tabung Sahli. Yang keempat adalah pipet tetes, yang berfungsi untuk memindahkan larutan atau sampel dengan volume tertentu. Yang kelima adalah selang aspirator, yaitu untuk membantu memipet cairan sampel. Yang keenam adalah sikat tabung, untuk membersihkan tabung Sahli setelah pemakaian. Sampel yang digunakan adalah darah EDTA dengan regen HCl. Selanjutnya adalah pemeriksaan hemoglobin dengan metode skala hemoglobin yang berfungsi untuk mendeteksi secara cepat dan akurat jumlah hemoglobin dalam darah. Dengan prinsip kerja, meneteskan darah segar ke atas kertas serap khusus, kemudian membandingkan warna bercak darah tersebut dengan buku standar warna hemoglobin yang tersedia. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini adalah buku skala hemoglobin sebagai pembanding warna dan sampel whole blood. Selanjutnya adalah pemeriksaan SADT atau yang biasa kita kenal dengan sedia apusan darah tepi yang berfungsi yang pertama untuk menilai morfologi sel darah seperti leukosit, trombosit, dan eritrosit. Kemudian berfungsi untuk mendeteksi kelainan sel darah, menghitung jenis leukosit, mendeteksi parasit dalam darah, serta membantu diagnosis penyakit seperti anemia, infeksi, leukemia, dan gangguan darah lainnya. Dengan prinsip kerja, menyebarkan darah secara tipis di atas kaca objek sehingga sel-sel darah dapat terlihat terpisah, tidak saling menumpuk, dan dapat diamati dengan jelas di bawah mikroskop setelah pewarnaan. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk pemeriksaan SADT adalah kaca objek yang berfungsi sebagai tempat meneteskan dan menyebarkan darah menjadi lapisan tipis. Kemudian ada cover glass yang berfungsi untuk menutup apusan darah agar tidak terkena debu, kotoran, atau kerusakan fisik. Kemudian ada mikroskop untuk melihat, memperbesar, dan mengamati objek mikroskopis yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang seperti sel, bakteri, dan jaringan. Sampel yang kita gunakan adalah darah EDTA dengan pewarna GMSA. Yang terakhir adalah mikropipet yang berfungsi untuk mengukur volume cairan secara tepat, memindahkan larutan tanpa kontaminasi, dan membantu pembuatan larutan, pengenceran sampel, dan pipet regen. Dengan prinsip kerja mikropipet berdasarkan prinsip tekanan udara atau air displacement. Dengan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada yellow tip untuk membantu mikropipet memipet dengan volume kecil, biasanya 10-100 mikron, dan blue tip untuk membantu mikropipet memipet dengan volume lebih besar, biasanya 100 hingga 1000 mikron.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. See you in the next video. Bye!